sampai nih kayaknya. Sampai yuk. Aku numpak Alphard malah mabuk. Ngono ta? Kan, Mobil enak padahal. kan. Biasa numpak len. Oh iya. Kan, Siap. kita udah sampai di Kibar Eksotik. Ya, kita akan menemui Om Lalang Kibar, oke? Oke, Yuk. mari kita masuk. Yuk. What's up Om Bro? Kita sekarang bersama dengan Om Lalang Kibar. Halo. Ya. Oke. Kami, saya nama Om Levri. Yuk. Berkunjung ke markas Kibar Erotis. Eksotis ya. Oh, Kibar Eksotis. Bukan erotis. Sorry. Oke. Om Lalang, ini untuk showroom ya, kita di Ya, sini ini showroom untuk stockroom untuk hasil tangkaran lovebird. untuk alamatnya ini di mana nih Om? Ini alamatnya di Ruko Buntaran, Jalan Buntaran nomor 36, Manukan Wetan, Tandes, Surabaya Barat. Jadi yang pingin lihat-lihat hasil tangkaran dari Kibar Eksotik bisa langsung datang ke alamat tersebut ya. Bisa. Oke, mantap. Coba lihat ini logonya, gagah. Kita juga di sini. Kayak orang kita. Ya. Kita juga ditemani nih. Ini jenis Makau ya Om? Iya, Nah, Makau Scarlet. Scarlet ya. Ini primadonanya Makau ya Om Leo? Makau, siap. Jadi buat teman-teman, sobat-sobat, sahabat Republik Burung, untuk ditahu aja, Om Lalang ini salah satu ketua dari Korwil KLI Surabaya. Betul. Beliau ini penangkar parrot kecil, Ya. lovebird, sama big parrot kalau nggak salah. Jadi kalau mau cari istilahnya Makau, kakak tua galah ya. Iya, Kita juga ya. lihat tadi ada Parrot endemik Indonesia. African Grey ada ya? upgrade ada juga, jadi bisa menghubungi beliau. Nah, oke teman-teman, habis ini kita akan bicara tentang mutasi yang terkini di lovebird. Ya. Yang lagi hit ya. Segmen kali ini kita mau bahas mengenai lovebird dulu. Yuk. Karena pada dasarnya Om Lalang ini awalnya lebih fokus ke lovebird ya Om ya? Ya. Betul sekali. Oke, Ya. betul ke lovebird. Untuk saat ini jenis mutasi apa aja sih yang ada di Kibar Eksotik Ya. ini ya? Jadi Kibar Eksotik ini terbentuknya saya memulai ternak ini dari tahun 2010. 2010. Iya. 2010, Hampir ya. 10 tahun ini. Hampir Ya. 10 tahun ya. Kebetulan juga kita udah kenal lama. Kenal lama ya. Onco Dewi. Pertama. 2010 perjalanannya gimana nih? Jadi 2010 itu saya kan memang ada pekerjaan di luar. Jadi hobi ini hanya lovebird ini hanya Sampingan bagian ya? dari hobi saya. Oh, hobi ya. Jadi awal mulai itu hobi, di kesibukan saya bekerja sering luar pulau. Saya masih menyempatkan hobi lovebird ini. Jadi perjalanan waktu sampai bisa bertahan sekarang. Nah, terus Om, mutasi awal yang dipunya apa nih? Dulu 2010 itu lagi hidupnya pastel sama pit ya. Pastel sama pit. Iya, Lutino ya. Ah, Lutino juga. Habis itu beranjak ke Beranjak ke Parblue. Parblue. Yang pegang itu juga dulu bakul fenomenalnya Om. Endorse. Aku Parblue Jadi, itu fenomenalnya nih Om. Parblue masuk, dari Parblue masuk Biola ya?
Parblue masuk biola kan sudah memulai PF juga. Memulai PF juga. Ya, jadi belum banyak Juga orang ya. yang start PF ya sudah mulai Udah start PF. Oke. Dari PF ternyata sekarang yang paling top adalah Danvalo. Wah. yang lagi hit sekarang. Lagi hit ya. Punya tahu melalang. Nah, mari kita tanya. Ya, coba. Punya berapa pasang, Mas? Sedikit Mas ya. Ah. Sedikit. Jadi kan gini, untuk Danvalo saya 2017 itu udah mulai project Danvalo. Cuma di saat itu ya kan 2017. Ya, 2017. 3 tahun sebelum ini loh ya. 3 tahun. Jadi burung lobet di saat itu lagi top-topnya. Oke. Burung lobet semua jenis, untuk semua jenis. Saya sudah nggak mikir panjang, nggak itu ya kan langsung mengambil Danvalo 4 ekor. 4 ekor. Ternyata yang saya ambil itu bermasalah semua. Oh, bermasalah. Jadi sampai Ya. sekarang juga nggak bisa produksi burung. Nah, Waduh. Jadi ya sempat ngedrop karena burung itu harga akhir- berapa, Om? Waktu itu. total ya kan, total keseluruhan sama pairingnya itu habis 1,5 M. 1,5 M. 1,5. Agak murah loh ya. Itu bukan 1.500, bukan 1,5 juta, bukan 150 juta. 1,5 M. Jadi 1.500 juta ya Om ya. Iya, wakil loh ya. Burungnya bermasalah. Tukang nasi kok pecel untuk biro ya, Mas. Waduh, wis. Ajur. Tapi Oke. waktu itu masalah sempat drop ya. Ya sempat drop beberapa tahun sambil memantau perkembangan Danvalo di Indonesia. Lah tahun 2019 tahun kemarin Ya. saya memberanikan diri untuk project Danvalo lagi. Danvalo lagi. Tapi saya awali dengan membeli split dan lokal. Lokal ya. Ah. Split dan lokal. Jadi mulai breeding burung-burung yang asalnya dari lokal. Om, tipnya apa sih kalau untuk milih Danvalo biar nggak terulang lagi nih buat para sobat-sobat. dan nggak ada kesalahan yang sama. Iya. Jadi Oke, tipsnya ya untuk membeli Danvalo ya rata-rata yang beredar ini kan impor. Ya. Saya sendiri kapan hari sempat datangkan beberapa saya jual, beberapa saya memang buat materi breeding. Breeding, Nah, ya. nanti bisa dilihat di penangkaran saya. Ya. Jadi tipnya memang yang pertama itu memang asal usulnya harus jelas. Asal Bloodline-nya usul harus burung. jelas. Iya, bloodline-nya harus jelas. Jadi kita harus sangat-sangat menggali sebelum menggali informasi itu sebelum membeli. Sebelum membeli ya. Sebelum Jadi membeli. asal usul jelas, Jelas peternaknya juga rekomendasi. rekomendasi. Ya kalau dari Filipina itu rata-rata kan bloodline-nya dari Badila. Itu Badila. pun kita nanti bisa ngecek langsung ke peternak sana. Peternaknya. Jadi kita bukan dari situ baru kita bisa memberanikan diri untuk membeli Danvalo tersebut. Danvalo. Jadi bukan abal-abal ya ini ya. Ya. Jadi jelas. Soalnya kan kadang kita bingung. Nah, Saat ini kan ada istilah pil-pil pekat dan pil lah seperti itu. Cuman sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau Ya. nanya dulu sebenarnya sama Om Lalang. Apa waktu itu kendala yang dialami ketika invest dan pil pertama kali? Karena mengingat investnya gede Iya. banget. Jadi kendala yang pertama saya alami dulu pertama kali ambil Danvalo itu keterbatasan informasi, mengakses informasi siapa peternaknya, ya kan, asal usulnya di mana itu sangat tertutup. Masih Kita gelap, sangat masih minim gelap semua ya. informasi, Sedangkan nafsu membara. Nah, Nafsu Di saat membara, itu- kantong lagi banyak. kalau lagi banyak ada burung lagi top-topnya, contohnya. kita nggak ambil pikir panjang langsung beli. Langsung beli. Karena duit segitu kemarin buat Om soda aku nggak habis habis. Nah, akhirnya buat invest lagi sama burung. Iya. Kendalanya dia di pairing atau gimana atau mungkin memang Danvalo ini susah untuk diternak. Om? Jadi yang awal dulu memang keterbatasan informasi, makanya kita nggak tahu kalau itu burung memang rata-rata akhir yang beredar di Indonesia. Jadi Indonesia dibuangin burung akhir ini. Betul. Ah. 2017 itu rata-rata burung nggak ada yang produksi. Oke. Memang kalau saya ingat pertama kali dulu kan saya masih aktif ya. Oh. Sekarang kita berkarya melalui video. Ya, gitu. Nah, waktu itu saya lihat banyak yang beberapa datangnya itu sudah usia ya. Betul. Nah. Sebenarnya ya rata-rata sudah usia Sedangkan semua. di sisi lain
peternak kita ini lagi menggebu-gebunya untuk mencetak lobet karena 2017 itu lagi manis-manisnya, manis-manisnya. Tapi mungkin kurang diimbangi dengan pengetahuan seperti apa yang Om Lalang bilang. Jadi kalau Om Bro semua untuk mau membeli sesuatu, nah lebih baik cross check dulu, dipertimbangkan dulu karena mengingat dana yang dikeluarkan besar ya Om. Nggak main lagi ya. Tapi kalau sekarang masih oke sih, jadi kita informasi itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Jadi untuk memulai investasi ke Denvalu saya rasa sekarang ini sudah tepat ya. Karena informasi nggak ada yang tutupi, keterbukaan semua, kita juga bisa mengakses ke peternaknya langsung dari mana asal usulnya dan sebagainya. Usia pun bisa tahu ya. Tanggal nekesnya bisa kita ketahui kalau mengenai orang tuanya apa sih orang tuanya sampai tanggal nekesnya itu kita dikasih tahu. Kasih tahu ya. Kasih tahu. Oh, itu sekarang istilahnya Melalang ini belajar dari kesalahan loh. Iya. Jadi nggak asal percaya sekarang. Dan tetap semangat ya kayaknya ya. Begini, yang saya lihat ini Konsisten. semangat sama konsistennya luar biasa. Jadi untuk menyemangati juga breeder-breeder tanah air ya. Buat breeder-breeder sahabat Republik Burung, jadi anda harus tetap semangat. Orang selalu ngomong, oh saya kemarin rugi, iya. Masih kebayang nggak rugi 1,5 M? Tapi tetap semangat karena apa? Belajar, dan belajar. Ya, dan tetap fokus ini kayaknya. Kalau kita mengingat tahun 2018-an mungkin ya. Saya rasa kalau diomong kita rugi, banyak yang rugi ya Mas yang Betul. Banyak yang rugi, pedagang rugi, terus mungkin khususnya yang dagang sih sebenarnya ya. Kalau peternak bisa dibilang rugi nggak kayak gitu Om Lalang? Kalau peternak untuk saat 2017 itu masih bagus-bagusnya Mas. 2018 ya. 2018. Kalau 2018 itu kan ya kita nggak bisa ngasih alasan karena memang sudah pasarnya global. Jadi mulai 2018 pasar lobet ini udah mengglobal. Jadi kita jadi tahu harga-harga di luar negeri juga kan. Ya. Burung impor juga masuk sebagai bahan breeding di dalam negeri waktu itu teman-teman. Dan tadi saya lihat di ternaknya Om Lalang, Denvalu sama splitnya ini udah ada produk tasanya. Gimana? Cerita nih. Semangat. Membuahkan hasil. Perjuangan berapa lama itu? Jadi 2019 saya memutuskan untuk ambil split Denvalu dari peternak Agung Sunter Jakarta ya. Di situ saya ternak usia setahun baru saya ternak ya. Cuma Denvalu ini kan memang kendalanya di saat usia 0 hari sampai 3 bulan itu sangat rentan mati. Karena imunitasnya rendah. Genetik lemah, itu otomatis imunitasnya rendah, akhirnya burung itu gampang mati. Jadi sudah produksi 4 kali, itu sampai sekarang saya belum menghasilkan anak Denvalu. Belum ya? Iya, jadi di saat dia menetas, badannya itu perkembangannya nggak sama kayak lobet pada umumnya. Nggak normal. Kelihatan kecil. Terus kelihatan ringkih juga. Semakin hari burungnya mati. Sudah 4 kali kejadian. Habis itu saya kan juga memutuskan untuk sharing-sharing ke peternak Eropa dan Amerika yang mereka ini yang sudah lama pengalaman ya. Dari situ saya juga dikasih triknya biar anak-anak yang kecil dihasilkan Denvalu itu bisa bertahan hidup. Itu ada tipsnya juga. Mungkin bisa sharing nih ke teman-teman, kan Denvalu sama PF ini kan sama-sama lemah ya secara genetik. Treatmentnya atau trik-triknya itu gimana Om Lalang? Jadi untuk trik-triknya, treatmentnya itu nanti mungkin kita ulas waktu anak saya masih hidup ya. Berlanjut aja nanti ya. Karena yang saya ketahui, terus melihat ke beberapa rekan peternak memang
Tantangannya itu di usia 3 bulan ke bawah. 3 bulan ke bawah. Mati. Jadi 3 bulan ke atas imunnya mulai kuat ya. 3 bulan ke atas imunnya kuat. Udah kayak kuat lobot ya? pada umumnya. Pada Cuma umumnya. dia penglihatan matanya berkurang karena dia kan juga reduksi Oke. mata juga, imun mata juga. Iya. Jadi kelihatan kalau Danval itu refleksnya kurang. Refleksnya kurang ya. Matanya melihat itu kurang. Karena ya efek reduksi juga ya. Istimewa sampai diketahui refleks matanya itu. Iya, dipelajari. Dipelajari, Kalau benar-benar. bisa diamati itu kan nanti pasti beda lah refleksnya itu kalau melihat burung atau ada gerakan atau Ada apa gerakan, dia pasti lebih slow lah. Lebih slow ya. Lebih slow. itu refleks mata atau dia ke refleks gerakannya juga atau mungkin memang kayak misalnya saya pelajari sedikit yang ingat kalau waktu itu ada red factor red factor itu Red factor. dia mengalami sedikit kelambatan jadi kadang itu badannya bergetar dia kadang loncat itu ya nggak bisa tepat Itu kan seluruh badan kalau revolution ya. Kalau ini? Tapi kalau untuk Danval itu cuma refleks sekitaran kepala. Jadi Kepala, dia ya. kalau noleh atau memperhatikan gerakan dia nggak sifat burung normal pada umumnya. coba dikasih cewek cantik lewat Langsung oleh. Kayak Sing gitu. duwe sing noleh. Kasih SPG Oke, jadi buat teman-teman itu adalah salah satu trik untuk anak-anaknya ya. Jadi yang rentan adalah umur 0 sampai 3 bulan. Ketika lepas 3 bulan, oke, mereka normal kayak burung lainnya. Pertanyaan lagi Om, biar teman-teman tahu kenapa sih Pilpilo dan Palo Om Lalang ini breedingnya di atas 1 tahun. Nah, monggo, ayo. Ya, jadi kan memang pada umumnya pada dasarnya lobot semua lobot harusnya kan usia produktifnya itu minimal 1 tahun. 1 tahun. Karena kan di Indonesia ini kan rata-rata nggak mau perhatikan itu yang penting cepat Produksi ya, balik duit. saya biasanya yang jadi slogan ya, slogan komunitas tertentu itu ada yang bilang, oh kalau lokal itu kita 5 bulan sudah bisa. Iya. Kalau import itu lama birainya seperti itu. Kalau di farmnya Om Lalang ini gimana ya? Iya. Mengingat Om Lalang ini breeding dari ada beberapa yang import ya, Iya. dan juga banyak juga yang dari ternakan sendiri. Kalau menurut Om Lalang pendapat seperti itu gimana Pak? Jadi usia 5 bulan itu hal yang wajar. Burung itu birahi. Birahi ya? Dia kan masanya kan belum matang. Belum matang. Jadi ya kayak anak SMA itu kan masa-masa SMA sudah tumbuh masa birahinya. Birahinya. Tapi kalau dikawinkan kan nanti bakalan banyak masalah. Banyak trouble ya. Jadi udah instingnya birahi kecil itu juga sangat wajar. Cuma kalau untuk Kalau 5 dibuat bulan produksi- itu kemungkinan bukan SMA. SMP ya. Lebih ini lagi kan ya. Siap. Kalau usia mulai istilahnya beranjak perubahan genetika atau apa dianggap mereka tumbuh untuk menjadi dewasa itu di usia berapa ya Om? Jadi kalau Pergantian akil baliknya. akhir baliknya ya setelah molting itu sebenarnya 6 bulan ya. Iya, 7 bulan itu udah mulai balik kan, cuma belum bisa diternak. Oke. Karena sperma dan lain-lainnya juga kurang matang. Kurang matang ya. Apalagi 6 bulan, nanti 7 kalau bulan. kita ngomong dan selalu ini genetiknya lemah. Jadi kalau asal kita ternak, terus burung itu kita dapat usia 6 bulan sudah ditaruh sangkar kecil, padahal dia kan masih masa pertumbuhan Iya. ini, harusnya kan diumbar. Ah. Ya itu kan tingkat stresnya sangat tinggi. Oh, Makanya oke. tak lihat banyak yang beli anakan juga ada yang bermasalah yang mungkin salah satu faktornya itu. Jadi burung belum waktunya produksi sudah dikasih pasangan dan ditaruh sangkar kecil. Kecil. Pernikahan Oke, salah satu faktornya. sahabat-sahabat terpublik burung. Salah satu tip dari Om Lalang adalah satu, dikawinkan umur Minimal setahun. 1 tahun. Minimal. Kedua, ketika masa pertumbuhan, jangan dikawinkan dulu, kasih sangkar yang besar. Ya, Jadi pertumbuhannya dia bisa maksimum, maksimal. terus hormon-hormonnya juga maksimum.
ketika dia udah beranjak dewasa lebih dari 1 tahun baru diproduksikan. Tepat sekali. Berarti Ya. yang terjadi informasi yang diterima atau yang didapat dari breeder-breeder Iya, lokal itu ah. sebenarnya kebalik. Jadi Menurut pemikiran beberapa orang, produksi lebih cepat balik duit. Tapi seharusnya kalau jangka panjang, apakah seperti caranya Om Lalang ini ya? Ya. Kayak gitu. Jadi usia 1 tahun baru dijodohkan. Anak-anak yang dihasilkan juga berkualitas, netesnya juga nggak 1-2 ekor, karena embrionya sangat bagus, usianya matang, jadi ya meskipun perdana punya saya rata-rata kayak ini, yang Dunvalo ini perdana juga, itu telur 6, isi 4, jadi 3 itu perdana, jadi 3. Dunvalo perdana. Tapi kalau orang-orang 6 bulan dikawinkan, nelor, gagal, akhirnya Nunggu lagi. Kalian Sama aja. Ya. Tapi untuk burung bisa lebih panjang nggak proses produksinya kalau pakai sistem seperti Om Lalang ini 1 tahun ke atas? Bagi efeknya jangka panjang bagi burung. pasti bisa. Jadi kan burung ini kan juga nggak boleh diporsir untuk produksi terus. Jadi di saat dia sudah mengalami kejenuhan, kalau di tempat saya itu 2 kali produksi sudah saya taruh ke umbaran. Makanya di kandang saya itu sangat banyak umbaran. Ada kurang lebih 3, 4, 5, 6, 7 umbaran. 7 umbaran. 7 umbaran. Ya. Jadi 2 kali produksi saya taruh ke umbaran untuk refresh. Berapa lama Om? 1 Jadi bulan, cukup 1 bulan. 2 kali produksi, Iya. habis itu berhenti 1 bulan untuk di umbaran. Di umbaran. Ya. Jadi Itu burung di- sudah bisa refresh. Taruh di umbaran beserta pairnya, pasangannya. Iya. Pasangan. Dengan burung-burung lain atau hanya Dengan mereka? burung lain biasanya saya bedakan karena nanti menanggulangi dia birahi di umbaran, akhirnya dia kawin di situ. Jadi biasanya jantan sama betina saya pisah. Oke. Jadi jantan di koloni A, betina di koloni B. Nanti kalau ada yang memutuskan untuk belok gimana Om? Selingkuh dengan yang lain. Enggak, jadi kan karena keadaan ya. Jadi untuk menanggulangi birahi pada burung di umbaran, Umbaran. itu dipisah ya. Alang Jadi KPI dia bisa biar jantan istilahnya sendiri refreshnya dia maksimal. maksimal ya. Jantan sendiri, Betina betina sendiri. sendiri. Ada treatment khusus nggak soal ketika burung berhenti untuk istirahat ya? Iya. Istirahat untuk ditaruh koloni, perawatannya gimana Om Lalang? Saya sama aja sih kalau untuk perawatan sama aja. Yang penting burung nggak boleh diforsir untuk produksi itu aja. Produksi, Gitu. ya. Gitu ya. Tetap stay tune di channel kita, nanti dengan narasumber-narasumber yang fenomenal ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Soalnya laga subscribe Ore Busoro.